Kali 5%, jadi yang dikali itu adalah 5%. 5% kali 6 juta. jutanya ini bukan. Itu berapa tuh? Nah, 300.000. 300.000. Nah, ini adalah 1 tahun. Bukan 1 bulan. Bukan 1 bulan. Kalau 1 bulan 300 dibagi 12, 25.000. Jadi sebulannya Halo, kawan Ricci, balik lagi bersama saya Ricci Wijaya di channel YouTube-nya Ricci Wijaya. Masih di segmennya Restock dan tetap bersama Mas Tangguh. Nah, tadi kita udah bahas nih Mas Tangguh terkait dengan juga ada apa alokasi dana terkait dengan pemungutan pajak daerah dan dari pusat. Cuman ya memang apa tadi kita sempat di balik kamera sempat diskusi nih. Jadi masih adalah beberapa daerah yang tidak berkembang, yang tidak ada, berkata kita tidak melihat ada signifikansi adanya perubahan dari daerah tersebut, baik dalam infrastrukturnya maupun program kerja di daerahnya untuk pengembangan sumber daya manusia. Nah, sekiranya ini kenapa ya? Oke. Jadi memang kalau masing-masing daerah perlu diketahui bahwasanya memang untuk pajak pusat, untuk alokasi dana pusat itu sudah sangat transparan dan akuntabel, bisa juga dilihat di website Kementerian Keuangan secara resmi, alokasi dananya untuk apa aja, penerimaan pajaknya berapa, penerimaan negara dari semua sektor berapa, di situ akan ada alokasinya untuk apa saja. Namun untuk daerah, ini kembali lagi, karena ini adalah otonomi daerah, sehingga daerah diberikan kewenangan masing-masing. Nah, ini yang agak, mohon maaf, susah dikontrol. Dari harusnya ada kontrol yang kuat dari masing-masing daerah, atau minimal dari pemerintah provinsi untuk mengontrol daerahnya, baik kota atau kabupaten. Jangan sampai BPK masuk, KPK masuk gitu ya. Betul. Ataupun ketika BPK selesai kan? BPK masuk nggak masalah, tapi kan nanti ada statement wajar tanpa pengecualian. Iya, wajar tanpa pengecualian. Gitu. Ya, oke. Baik, nah tadi kita bahas nih mengenai surat-suratan, surat cinta. Saya kemarin juga barusan dapat surat gitu. Tapi nggak usah dibahas surat apa kayak itu. Nah, terkait dengan surat ini Mas, karena ada beberapa juga informasi, ada masyarakat kita nerima surat ternyata penipuan. Wah, ini apa dari pajak apakah ada sosialisasi sebelumnya atau bagaimana sampai dengan indikasi ini muncul? Jadi begini, jadi untuk dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri biasanya untuk awal-awal tahun seperti ini memang sedang fokus ke yang namanya SPT tahunan, pelaporan SPT tahunan. Itu memang biasanya dari kantor KPP masing-masing akan menghimbau wajib pajaknya untuk lapor, semakin awal semakin baik. Jadi mereka akan memforward atau dari forward message lah semuanya. Namun demikian ini digunakan oleh oknum-oknum ya. Oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti yang kemarin viral kan undangan pernikahan.apk itu. Nah, di sini juga ada nanti kemarin ditemui surat teguran atau surat himbauan.apk. Nah, perlu digarisbawahi bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah mengeluarkan aplikasi berbasis APK itu, application package file itu tidak pernah. Jadi perlu digarisbawahi ya, apabila Anda di rumah mendapatkan pesan yang isinya ada hal-hal tersebut, perlu dikonfirmasi lagi ke KPP terdekat atau KPP terdaftar, atau langsung telepon ke bagian pengaduan di Direktorat Jenderal Pajak di 1500-200 juga bisa. Jangan dibuka dulu lah linknya ya gitu ya. Betul. Jangan dibuka dulu. Dan apabila itu di message ya, mungkin juga bisa merambah bersurat juga bisa, atau juga di email. Biasanya yang paling mudah itu email. Atau namanya yang kejahatan itu phishing ya. Phishing. Jadi semacam seakan-akan ini tampilan dari memang asli Direktorat Jenderal Pajak, padahal hanya dimirip-miripin aja nih. Nah, itu perlu dilihat nih domainnya, apakah memang pajak.go.id atau yang lain. Nanti pajak.org.bayar yuk gitu, misal gitu juga bisa. Itu adalah jelas kurang tepat. Namun lebih amannya lagi bisa dipastikan lagi ke layanan pengaduan di 1500-200 atau langsung datang ke KPP tempat Anda terdaftar atau terdekat juga bisa. Tuh. Jadi jangan segala sesuatunya itu langsung ibarat kata karena kita harus waspada. Jangan segala sesuatunya itu langsung main diklik atau langsung dikonfirmasi dan sebagainya. Coba cek dulu apakah pengirimnya itu adalah pihak yang berwenang. Ya, tadi kalau misalnya bingung ada domainnya. Kalau akses domain pemerintah itu semuanya itu pasti go
.id. Betul. Itu pasti go.id, nggak ada tambahan-tambahan lain, itu sudah pasti. Nah, jadi kalau teman-teman ya, kalau sekali lagi kalau dapat email, dapat SMS, diminta untuk mengakses, apalagi aksesnya ke link yang sama sekali itu tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah, itu di-ignore aja. Betul. Nah, kalaupun masih yang ragu, jangan lupa datang atau telepon telepon ke layanan perpajakan. Betul. Nah, termasuk dengan isu yang bicara mengenai 5%. Betul. Jangan Iya. langsung kaget gitu ya. Ya, itu juga, Pak. Itu juga jadi, wah seakan-akan jadi, wah kok pemerintah jahat banget ya. Menyiksa rakyat. Menyiksa rakyat kecil sekali seakan-akan. Nah, jadi yang bisa dapat informasi, itu harus dikonfirmasi juga apakah benar nih informasi bahwa kok sekarang penghasilan langsung dikenakan 5%. Bahkan dihitungnya 5% itu dari misalnya 4.500.000. Iya. Cepat kaya ya. Ya, Kira-kira itu. negara mau beli station ke Mars atau bagaimana nih? Iya, mungkin mau nyaingi Elon Musk ya. Enggak, jadi apa namanya tadi untuk yang masalah penipuan-penipuan yang perlu digarisbawahi lagi adalah bahwasanya layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Jadi apabila ada SMS atau pesan email apapun itu yang tiba-tiba suruh bayar berapa gitu ke Enggak. apa namanya, itu adalah tidak benar. Pasti itu penipuan. Penipuan. Ya. Oke. Kemudian untuk yang 5%, saya akan sedikit simulasikan ya, ketika orang berpenghasilan 5 juta, apakah sebenarnya kena pajak berapa sih? Nah, kalau seseorang dengan penghasilan 5 juta, penghitungannya seperti ini. Jadi 5 juta dikali 12 atau disetahunkan terlebih dahulu, itu ketemu 60 juta. 60 juta baru dikurangi dengan PTKP tadi, penghasilan tidak kena pajak. Dia siapa dulu? Statusnya apa dulu nih? Katakanlah single dulu aja. Single dulu. Nggak usah nunjuk sini. Oh iya, katakanlah single. Jadi 60 dikurangi PTKP single adalah 54, 6 juta. Berarti 6 juta. 6 juta dikali lapisan terendah, yaitu 0 sampai 60 kan berarti kena 5%. Nah, ini 6 juta kali 5%. Jadi yang dikali itu adalah 5%. 5% kali 6 juta. jutanya ini, Itu bukan. berapa tuh? Nah, 300.000. 300.000. Nah, ini adalah 1 tahun. Bukan 1 bulan. Bukan 1 bulan. Kalau 1 bulan 300 dibagi 12, 25.000 Jadi sebulannya dikenakan hanya 25.000 saja. Nah, dan itu tadi ada penjelasan ya, ada batasan dari 0 sampai dengan 60 juta. Betul. Itu kena 5%. 5%. Lebih daripada 60 juta, Dan 60 sampai 250 juta kena 15%. 15%. Berarti kalau misalnya gini, kita hitung 65 juta. 65 juta. Berarti 60 jutanya, 60 jutanya kena 5%. 60 jutanya itu dikurangi dulu dengan PTKP kan? Oh ya, maaf, ini masih bruto ya. Iya. Kalau bruto berarti dikurangi PTKP dulu, baru nanti menghasilkan penghasilan kena pajak. Berarti 11 juta 65 dikurangi 54, baru 11 juta dikalikan dengan 5% saja. 5% saja. Bukan karena dia 65 terus dikenakan 2 tarif pajak, tidak. Tidak. Dia masih kenanya tarif pajaknya yang 5%. Yang pertama, 5%. Pertama. Tapi kalau misalnya setelah dipotong PTKP, Betul. ada 65 juta. Nah, Baru 60 jutanya kena yang 5%, 5 jutanya kena yang 15%. tuh, 15%-nya cuma sisanya. Sisanya. Bukan langsung 65 juta kali 15%. Bukan, itu yang jadi, wah kok besar banget pajaknya, padahal nggak seperti itu. 60 juta kali 5% itu berarti berapa? 3 juta ya? 3 juta. 3 juta, 15% Kali 5 juta. kali 5 juta berapa tuh? 15% kali 5 juta, 750. 750. Berarti bayarnya cuma 3 juta 3.750. 750. Sementara penghasilannya Penghasilannya berarti itu 50. 65 tambah PTKP, 54. 120 juta. Iya. 120 bayarnya cuma 3 juta 750. Setahun loh. 1 tahun. Iya loh, itu setahun loh. 1 tahun, bukan 1 bulan. Tuh, jadi teman-teman yang masih punya keraguan terkait dengan kenapa sih pemerintah bikin gaduh mengeluarkan tarif 5% ini, ingat tarif pajak di Indonesia itu sifatnya juga masih yang proporsional. Proporsional. Ya. Betul. Jadi bukan berarti langsung dihajar dengan penghasilan 1 miliar langsung dikalikan dengan rate tertingginya 30%, tidak sama sekali. Iya. Ya. Tetapi itu dihitung dulu dari bawah. Iya. Dari kenakan dulu tarif pajak yang paling terendah, menengah dan seterusnya. Betul. Itu proporsional. Betul. Nah, selisihnya yang kita kenakan untuk tarif pajak selanjutnya, Iya. bukan totalnya. Betul. Jadi teman-teman semua harus dipelajarin lagi. Nanti kalau mau kita bikin kelas khusus Bisa, boleh. untuk bicara mengenai bagaimana cara perhitungan pajak. Iya. Ya. Ini baru 1 loh, ngomongin PPh 21. Betul. Ya. Belum lagi ngomongin PPh yang lainnya. PPH, PPN belum lagi.
Tapi intinya adalah kenaikan tarif pajak itu pasti ada sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Ada hitung-hitungannya, ada kalkulasinya. Ada. Tidak semua berdasarkan hanya karena ingin rakyatnya susah, bukan. Justru pengen ada perbaikan. Betul. Perbaikan apa? Teman-teman gini, tadi kita bahas di part 1. Di luar sana tarif pajak sampai dengan 45%. Iya. Tetapi seluruh fasilitas umumnya terjamin. Betul. Kita akan menuju ke sana, tapi mudah-mudahan tarif pajaknya nanti yang ketika sampai ke angka 45%, semua masyarakat Indonesia sudah sampai dengan layak ekonominya menengah ke atas. Ya. Harapannya seperti itu. Harapannya ya, Mas, ya? seperti itu, sehingga kesejahteraan yang sebenarnya ingin dicapai oleh negara. Nah, jadi kesejahteraan itu bukan berarti ya masyarakat yang kaya semakin kaya, Betul. yang tidak semakin tertindas, tidak. Itu ada kebijakan di sana untuk melihat ada progresnya lah ya, bahwa untuk yang levelnya dari sekian sampai sekian ada pengenaan tarifnya sekian, dari sekian sampai sekian pengenaan tarifnya sekian. Jadi tidak semuanya dipukul rata. Betul. Dan tadi harapannya dari hasil pajak itu dapat membangun dalam arti kata fisik di negaranya maupun secara nanti sumber daya manusianya. Itu yang paling penting. Gitu ya Mas ya. Betul. Bentar lagi mau lapor pajak nih. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ya, ini bagi teman-teman kawan pajak semua, ya. Berhubung ini awal tahun itu adalah masa-masanya untuk pelaporan pajak. Mari saya menghimbau kepada semuanya, mari lapor pajak lebih awal, karena lebih awal lebih nyaman. Lebih awal lebih nyaman. Iya, betul sekali. Iya. Langsung mulai mikir iya. Dan lapor pajak sekarang nggak perlu susah, nggak perlu datang juga ke kantor pelayanan pajak. Betul. Benar ya Mas ya? Betul Tapi sekali. lewat DJP online. DJP online. DJP online. Saya udah berapa tahun pakai DJP online. Jadi yang penting sudah ada EVIN-nya. Kalaupun lupa EVIN-nya, tinggal lupa aja, nanti akan dibantu ke layanan. Mudah semuanya teman-teman, sangat mudah sekali. Jadi jangan takut, jangan merasa nanti repot dan sebagainya. Walaupun kalian sibuk, tinggal buka saja DJP online. Nanti kita akan coba bikin lagi satu segmen mungkin sebelum masa pajak berakhir, lapor pajak berakhir. Nanti kita akan coba kasih tahu bagaimana sih caranya untuk lapor mudah lewat DJP online. Betul sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas secara keseluruhan untuk masyarakat Indonesia. Iya. Oke, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Impersonate-nya Mario Teguh. Oke. Mario Tangguh. Jadi untuk masyarakat Indonesia, pertama adalah jangan takut bayar pajak, jangan takut lapor, jangan takut ke kantor pajak, karena di situ kita melayani, bukan kita memeriksa atau kita memeras Anda. Kita melayani Anda untuk melakukan kewajiban perpajakan Anda. Kemudian hati-hati dengan penipuan. Selalu cross check, jangan mudah percaya, selalu pastikan bahwa informasi itu benar. Yang terakhir adalah laporkan SPT Anda, karena lebih awal, lebih nyaman. Pajak kuat, Indonesia maju. Oke, pajak kuat, Indonesia maju. Baik, teman-teman semuanya, kawan-kawan Ricci, terima kasih banyak kepada Mas Tangguh yang sudah mau hadir. Kapan-kapan kita bahas lagi hal-hal lainnya yang menarik, karena Mas Tangguh ini sangat luar biasa lah pengalamannya. Ya. Terima kasih pokoknya untuk sharing hari ini Mas Tangguh. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa terus saksikan konten-konten di channel YouTube-nya saya, Ricci Wijaya. Dan selain daripada segmen Restock, juga ada segmen yang lainnya. Saya tunggu nanti teman-teman tetap subscribe, like, dan share kepada aku. Jangan lupa Mas, ajak saudara, keluarga, dan semuanya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya Ricci Wijaya, pamit undur diri. See you, bye-bye.